Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi nih bersama saya Israwati Ponto, tentunya dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini saya tidak sendiri, tentunya saya lagi bersama 5 narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Langsung saja nih kita sapa dulu dan sambil kenalan bersama 5 narasumber kita. Karena ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak apalah. Oke, langsung saja nih saya sapa narasumber pertama kita, yaitu ada Bapak Kepala Desa Luok Manipi, yaitu Pak Rusdi Kapanesai. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Apalagi cuaca mendung-mendung begini nih Pak. Semoga percakapan hari ini berjalan dengan lancar. Nah, dan selanjutnya narasumber yang kedua ada Pak Kuardiman selaku Sekdes di Desa Luok Manipi. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kayaknya paling muda deh di antara narasumber kita pada hari ini. Nah, kemudian ada Ketua BPD nih. Ada Ibu Rismawati. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini Bu? Aduh, Ibu yang paling cantik pada hari ini Bu. Oke, baik. Kemudian ada Ketua Adat nih, yaitu Bapak Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini Pak? Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, selanjutnya ada tokoh masyarakat nih. Ada Pak Lamude. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah, pemirsa Sultan TV, kita sudah perkenalan dengan 5 narasumber kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenal sejarah desa, adat istiadat dan pengembangan desa wisata di Desa Luok Manipi, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli. Tentunya pemirsa Sultan TV sangat penasaran nih perbincangan kita pada hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, terus saksikan Bisik Bincang Asik hanya di Sultan TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Halo pemirsa Sultan, kembali lagi nih masih bersama saya Israwati Ponto dan juga 5 narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan juga asik pada hari ini. Nah, langsung saja nih saya ingin bertanya nih, dan saya penasaran nih, ingin mengenal lagi lebih dekat mengenai dari Desa Luok Manipi ini. Bagaimana sih sejarah dari Desa Luok Manipi ini? Mungkin Bapak Kepala Desa dulu nih yang bisa menjawab. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Jadi Desa Luok Manipi ini terletak di suatu lembah dan salah satu desa terkecil dari 16 desa yang ada di Kecamatan Dondo.
dan ibu kota kecamatannya itu terletak di Desa Tinabogan. Menurut sejarah, Desa Lokmanipi ini merupakan daerah pemekaran dari Desa Salumbia pada tahun 1921 yang diberikan nama Kampung Lokmanipi. Kata Luok berarti lembah. Ya, yang artinya Kampung Luok Manipi terletak di suatu lembah, sedangkan kata manipi ini diambil dari daun menipis. Yes. Karena di sepanjang sungai Luok Manipi ditumbuhi tumbuhan daun menipis. Sebagian masyarakat Kampung Luok Manipi menjadikan daun menipis ini sebagai obat tradisional, yaitu dapat menyembuhkan penyakit kulit seperti kadas, kurap, dan panu. Pada tahun 1980 Kampung Luok Manipi menjadi desa definitif, sehingga diubah menjadi Desa Luok Manipi dan sistem kepala pemerintahan berubah dari kepala kampung menjadi kepala desa. Sejak terbentuknya Desa Luok Manipi hanya terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Bambalampa dan Dusun Palembang. Tetapi pada tahun 2005 Desa Luok Manipi melaksanakan pemekaran dusun, yaitu Dusun Palembang dimekarkan menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Palembang dan Dusun Pangembongan. Dan pemekaran dusun tahun 2019 Dusun 4, yaitu Dusun Ogomonda, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga Desa Luok Manipi menjadi 4 dusun. Adapun yang menjabat sebagai kepala kampung dan kepala desa sejak terbentuknya Desa Luok Manipi pada tahun 1921 sampai saat ini adalah Kepala Desa Latada, menjabat 1921 sampai 1930, yaitu masih dengan nama kepala kampung. Oke, baik. Dan dilanjutkan oleh Ala Abdul Ghani 1931 sampai dengan 1936, itu masih nama kepala kampung. Kepala kampung. Oke, baik, Pak. Jadi Julebe ini menjabat 1937 sampai dengan 1940, itu masih kepala kampung. Karim tahun 1941 sampai dengan 1948, itu masih kepala kampung. Sarduni, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu saja ini kita sebut saja dulu nama-namanya. Itu ada Sarduni, Umar Julaiber, Ala Abdul Ghani, Kamal Talabudin, Sainuddin Panesai, dan Hasbi G. Haji Jala, Mustawil, Aksan Said Panesai, dan pada saat ini yaitu saya sendiri, yaitu Rusdi K. Panesai. Jadi mungkin Desa Luok Manipi ini mempunyai moto, yaitu Ito Jojo Sounga-unga. Dalam bahasa Dondonya itu kita semua bersaudara. Saudara. Ya. Moto ini berasal dari bahasa Dondo yang artinya kita semua bersaudara. Penduduk yang ada di Desa Luok Manipi ini semuanya bersaudara walaupun berbeda
beda suku. Kondisi mungkin cukup mungkin karena masih banyak yang mau disampaikan ini. Jadi itulah mungkin pemaparan masalah sejarah singkat Desa Luok Manipi. Jadi terima kasih. Saya iri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Nah berarti dari sejarah Desa Luok Manipi ini seperti Bapak katakan tadi kan bahwa Luok itu berasal dari kata yang diartikan lembah. Dan manipi berarti daun yang menipis. Nah berarti yang desa yang katanya ada sungai tapi banyak daun yang menipis begitu Pak. Yang mana daunnya itu dipergunakan bagi masyarakat untuk sebagai obat-obatan. Oke baik, terima kasih Pak. Nah pemirsa Sultan TV, saya akan bertanya lagi nih kepada Bapak Sekdes termuda di Desa Luok Manipi ini. Bapak, saya ingin bertanya nih, kan kita masih seputaran mengenai sejarah Desa Luok Manipi. Saya mau bertanya nih Pak, apakah ada tambahan nih Pak mengenai dari sejarah Desa Luok Manipi ini Pak? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin dari sejarah itu sampai sekarang yang berlaku adat di sini seperti Mapeno. Mapeno. Itu dari bahasa apa itu Pak? Bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Di sini Pak untuk mayoritas sukunya suku apa saja Pak di desa ini? Kalau kita melihat dari suku Dondo, suku Bugis, dan Mandar. Oh, dan Mandar. Ya. Oke, berarti dengan suku Loje. Suku Loje. Ya. Oke. Kalau suku Kaili di sini ada? Ada beberapa. Oh, ada beberapa. Kalau Bapak suku apa? Suku Mandar. Oh, suku Mandar. Ya, beda Pak, kita beda suku. Oh, berarti di sini berbagai macam suku ya Pak. Berarti kebanyakan pendatang ya Pak ya? Kebanyakan pendatang. Pendatang. Oke, baik Pak. Oh, berarti dari sejarah desa ini mempunyai banyak sekali ya Pak, seperti peninggalan-peninggalan bersejarah dari desa ini. Seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah pemirsa Sultan TV, saya lanjut lagi nih, ingin bertanya kepada Bapak Ketua BPD nih. Kepada Ibu. Astaga, Ibu yang paling cantik di sini. Nah Ibu, saya ingin bertanya ini Bu, mungkin ada tambahan Bu mengenai sejarah dari Desa Luok Manipi ini Bu. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin kalau mengenai sejarah di Desa Luok Manipi ini, kita semua kan maksudnya kalau misalnya seperti saya dengan Pak Sekdes, kalau boleh dibilang mungkin lahir tahun belakangan, jadi mungkin tidak terlalu tahu dengan sejarah Desa Luok Manipi. Cuma kebanyakan dengar dari orang tua, kemudian dengar-dengar dari kalau teman-teman bahas masalah seperti adat yang dibahas oleh Pak Sekdes tadi, Mapeno. Kadang ditanya Mapeno itu seperti apa. Jadi kadang kalau Mapeno misal seperti kita bawa telur sama pisang dibawa ke sungai kemudian dihanyutkan. Oh, seperti itu. Berarti ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat sini ya Ibu. Oke, baik. Nah, apalagi kan sekarang ini kan kebanyakan anak-anak muda sekarang sudah melupakan tradisi dari desa mereka, sampai mereka tidak mengetahui sejarah dari desa mereka. Jadi mungkin harus banyak-banyak belajar lagi, kayak seperti saya yang masih muda ini memang harus banyak-banyak mengetahui sejarah-sejarah yang ada khususnya di Indonesia. Nah, terima kasih Ibu. Nah, saya lanjut lagi nih bertanya kepada Bapak Ketua Adat. Nah, Bapak mungkin ada tambahan nih Pak mengenai sejarah dari desa ini Pak. Persilakan. Jadi begini Bu. Jadi ini masih seputaran adat yang apa yang dikatakan Bapak Sekdes tadi.
seperti yang dikatakan tadi Mapeno. Jadi begini Bu, jadi biasanya kan di sini terjadi satu penyakit, biasa sudah diobati, ASI juga belum sembuh. Belum sembuh. Jadi begitu ceritanya. Jadi ada juga dinamakan di sini, kan orang bilang kalau di anu itu biasa dia bilang pergi dulu lihat-lihat. Kalau di sini orang bilang matiro-tiro. Jadi setelah itu dari matiro-tiro itu istilahnya, atau kata lain Mas rumah kita Bas Bugisnya bilang, biasa itu dukun langsung mengatakan, oh ada dia bilang, adat dia bilang ini harus yang dilakukan. Ya, ada yang dilakukan. Seperti yang dikatakan Pak Sekdes tadi itu Mapeno. Iya. Ada juga satu macam dikatakan sokodon rupa. Iya, sokodon rupa. Seperti itu Bu. Iya. Jadi biasanya kalau dia bilang bikin sokodon rupa harus dibikin. Harus dibikin. Karena itu sudah menjadi tradisi dari masyarakat. Karena itu sudah menjadi tradisi di Kabupaten Toli-Toli, termasuk di Desa Lokmanipi ini. Oke, baik. Iya, begitu. Saya rasa demikian tambahan tadi masalah adat, adat istiadat yang ada di sini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya lanjut nih kepada tokoh masyarakat. Ingin bertanya nih Pak, mungkin ini masih sekitaran sejarah dari Desa Lokmanipi ini Pak. Jadi Pak kan mengenai dari sejarah di desa ini, apakah ada pengaruh besar nih Pak dari desa ini Pak? Mungkin bisa Bapak menjelaskan, dipersilakan Pak. Pengaruh besarnya Pak terhadap, apalagi Bapak kan masyarakat di desa ini, apakah ada mempunyai pengaruh besar dari sejarah yang sudah Bapak ketahui mengenai desa ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ini dari tokoh masyarakat hanya mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Iya, Pak. Itu sudah jelas semua. Iya. Yang disampaikan oleh Kepala tadi, sejarah-sejarah desa. Ya, karena kita ini bukan artinya yang tua, yang mengetahui saja adat-adat di sini kan sudah tahu dari tokoh masyarakat. Pak Kepala Desa sudah sampaikan semua Pak yang tadi. Sudah itulah yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya kembali lagi nih bersama Ibu Ketua BPD nih Bu. Saya ingin bertanya nih Bu, ini kan masih seputar sejarah dari Desa Lokmanipi ini kan Bu. Saya ingin bertanya bagaimana sih Bu bentuk upaya dari masyarakat dalam pengembangan dari desa ini Bu? Seperti apa Bu mereka, masyarakat, antusias mereka bahwa desa ini sudah berkembang seperti ini, bagaimana sih bentuk upaya mereka Bu? Dipersilakan Bu. Terima kasih. Untuk pengembangan desa sendiri, misalnya kalau di bidang pendidikan, kebanyakan dari orang tua yang di desa ini sudah mulai menyekolahkan anak-anaknya. Karena dulu ada prinsip sama orang tua dulu mengatakan sekolah, kalau sekolah makan, tidak sekolah juga makan. Tetap makan. Tapi sekarang sudah banyak orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Kalau dulu kan seperti apa sih sekolah, acu tak acu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah pemirsa Sulteng TV, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh 5 narasumber kita pada hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, terus saksikan Bisik Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar.
Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Halo pemirsa Sultan TV, kembali lagi nih masih bersama saya Israwati Ponto. Dan tentunya masih bersama 5 narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Masih semangat kan Bapak Ibu? Masih dong, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik nih Bu, yang membuat saya semakin penasaran nih Bu, ingin cari tahu mengenai Desa Lok Manipi ini Bu. Oke, langsung saja nih, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Kepala Desa. Nah Pak, apa-apa saja nih Pak potensi yang dihasilkan dari desa ini Pak? Dipersilakan Pak. Terima kasih untuk kedua kalinya. Jadi adapun potensi desa yang ada sekarang sebenarnya sangat banyak. Apalagi dikenal Manipi ini adalah desa pedalaman, otomatis sumber pendapatan petani itu ya mungkin dari tani. Di sini yang menonjol itu ada beberapa hasil tani, terutama khusus tahunan yaitu kelapa, coklat dan cingkeh. Adapun hasil tani sifatnya bulanan itu mungkin ada cabai, jagung dan lain-lain sebagainya. Jadi potensi desa yang ada ini kita ini terbentur masalah pertama-tama akses jalan. Akses jalannya Pak. Yang kedua kita terbentur mungkin ada alat-alat modern, mungkin seperti perontok jagung, mungkin budidaya seperti bagaimana sabut-sabut kelapa itu dimanfaatkan. Banyak lagi yang lainnya mungkin potensi-potensi artinya pendapatan petani ini yang belum tersentuh oleh peralatan-peralatan yang serba modern yang seperti yang kita lihat yang ada di TV-TV. Jadi Lok Manipi ini merupakan salah satu desa yang sangat subur dan mempunyai batas-batas wilayah yang cukup luas, karena Manipi ini sesuai dengan peta yang ada berbatasan dengan Parimo, yaitu khususnya Palasa, desa Palasa, sampai berbatasan dengan desa Oguele, desa Bambapun. Itu batas-batasnya itu berbentuk hutan. Adapun batas-batas wilayah mungkin desa Lobuo, Selumbia dan Pangkung itu mungkin batasan-batasan yang sifatnya sudah berbentuk kebun rakyat. Jadi kalau kita berbicara potensi desa, Lok Manipi ini merupakan salah satu desa yang sangat memiliki potensi. Iya Pak. Cuma ya seperti yang sampaikan tadi, itulah menjadi salah satu kendala, terutama masalah akses jalan. Terkadang ada warga pedalaman saya itu namanya suku Lauje, untuk memasarkan hasil kebun mereka kasang itu susah, terkadang menyeberang ada berapa kuala karena mungkin akses jalan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa desa itu terkadang anggapan masyarakat sudah mempunyai dana yang cukup besar, yaitu dana desa. Tapi secara regulasi yang mengatur kita ini sifatnya ada yang mengatur masalah sistem pengelolaan dana. Tidak semuanya anggaran yang ada itu khususnya dari dana desa dipakai untuk pembangunan fisik. Apalagi kita ini sudah 3 tahun terbentur dengan adanya pandemi. Iya, betul, jadi Pak, sudah 3 tahun kita ini mengucurkan dana itu di sifatnya BLT untuk bantuan ke masyarakat. Jadi mungkin hanya itu dulu dari penyampaian dari saya masalah potensi desa. Mungkin potensi masalah wisata kira-kira mungkin siapa yang bisa menjelaskan apa pasti desa Pak? Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, saya ingin bertanya nih sama Pak Sekdes Pak. Nah ini Pak, masih seputaran mengenai potensi dari desa Lok Manipi ini Pak.
tadi kan sudah dijelaskan kepada Bapak Kepala Desa bahwa mata pencarian dari Desa Lokmanipi ini kan salah satunya ada kelapa, kemudian ada coklat. Nah, jadi ini Pak yang saya pertanyakan, itu hasil mata pencarian dari masyarakat sini itu saat panen hasilnya itu dikemanakan Pak? Mungkin bisa Bapak Sekdes jelaskan. Terima kasih. Terima Pak. kasih Persilakan. kesempatan yang diberikan. Jadi hasil panen dari masyarakat itu panen akan dibawa ke pasar Salumbia. Oh, pasar, berarti ke sana ya Pak, dijual atau pemasoknya yang masuk kemari. Oke. Kalau seperti kelapa itu memang ada dia punya pembeli di daerah Salumbia. Kalau hasil dari pertanian seperti bawang, rica, sayur-sayuran itu dibawa ke pasar. Oke, berarti dijual lagi Pak? Dijual lagi. Oke, baik. Oke, sebenarnya mata pencarian dari masyarakat desa sini sangat luar biasa sekali ya, banyak sekali hasilnya, mulai dari pertaniannya, perkebunannya. Nah, oke, terima kasih Bapak. Nah, saya lanjut lagi nih kepada Ibu Ketua BPD ini, masih seputaran mengenai potensi dari Desa Lokmanipi ini. Nah ini Bu, apa yang saya ingin tanyakan Ibu, apa saja nih upaya yang dilakukan pemerintah desa Bu untuk pengembangan potensi yang ada di desa ini? Persilakan Bu. Untuk pengembangan pertanian di desa, untuk dari pemerintah desa sendiri sudah menyediakan dana melalui BUMDes. Sekitaran lebih 100 juta itu untuk bawang merah. Nah, untuk pengembangan di Desa Lokmanipi sebenarnya untuk potensi pertanian banyak sekali Bu, hanya terkendala masalah pemasaran. Misalnya seperti cabai, kebanyakan petani hanya menjual ke pembeli yang, misalnya pemasok yang membawanya ke pasar. Untuk hasil perkebunan bulanan susah karena apa ya? Kebanyakan hasil perkebunan untuk bulanan itu pasar di Salumbia kan cuma 1 minggu 1 kali. Jadi kalau untuk pemasarannya 1 minggu sekali, kalau untuk penghasilan petani itu masih minim ya Ibu? Masih minim sekali. Oke, baik. Berarti masih minim sekali ya Ibu? Iya, masih karena mempunyai giliran gitu ya Ibu? Iya. Jadi pasarnya cuma seminggu sekali. Jadi petani jualnya cuma seminggu sekali. Berarti mereka tidak, maksudnya seperti ada masyarakat dari luar, kayak dari Palu misalnya, tidak ada untuk kayak jual kembali ke sana. Untuk apalagi terkendala dengan akses jalan. Kadang yang dari dusun 3 harus jalan kaki. Harus jalan kaki lagi ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oh, ya silakan Pak Kepala Desa. Berkaitan dengan disampaikan itu pengembangan untuk hasil tani masyarakat. Jadi saya selaku Kepala Desa sudah mengucurkan dana kurang lebih 180 juta, itu maksudnya dikelola oleh satu kelompok atau BUMDes. Alhamdulillah, sementara kelompok bawang yang ada di Lokmanipi ini sudah 2 kali panen. Panen pertama itu sudah mampu memberikan semacam PAD desa kurang lebih 10 jutaan. Jadi itu kita sudah input ke pusat. Mungkin pusat sudah terbaca bahwa salah satunya desa yang mampu mengembangkan dana adalah Desa Lokmanipi. Contoh begini Bu, yang dikucurkan dana dari pusat itu katakanlah 1M. Begitu nanti diakumulasi data, pas terbaca di pusat, kenapa sudah bisa menjadi 1M 10 juta? Berarti Desa Lokmanipi ini sudah mampu mengembangkan dana tersebut lewat pengembangan pertanian.
yang dikelola langsung oleh Bundes. Jadi kita hanya mengucurkan dana lewat Bundes, Bundes yang kelola, dan Bundes itu yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani. Bukan hanya bawang, mungkin ada cabai, ada apa sih yang menjadi hasil tani mereka, ayatnya yang masyarakat sementara kembangkan, itulah yang Bundes akan bantu, mungkin dari segi pupuk, mungkin dari racun rumputnya dan lain-lain sebagainya. Itu Bundes yang bantu, jadi hasilnya nanti itu akan dijual ke Bundes. Jadi Bundes lah nanti ini yang memasarkan ke keluar. Mungkin sementara kita ini cari orang yang bisa yang bisa bantu pada saat nanti pemasarannya, mungkin di daerah Kalimantan sana. Apalagi Kalimantan ini merupakan salah satu calon ibu kota baru. Jadi itu khususnya dari kalangan pengembangan, artinya pendapatan petani yang ada di Blok Manipi. Jadi selanjutnya itu saya sedikit memaparkan itu masalah wisata yang ada di desa kami ini. Yang pertama itu ada wisata air panas. Cuma wisata air panas ini sempat pada saat eranya Pak Mantan itu sempat sudah dikucurkan dana di situ lewat dana desa. Tapi bagaimana kita tahu bersama bahwa dana desa itu tidak seharusnya dialihkan semua ke sana. Ada pos-pos yang tertentu sifatnya berskala prioritas. Itu yang kita bangun. Air panas ini merupakan salah satu keajaiban yang ada di desa kami, itu adanya air panas yang dekat sekali dengan ibu kota desa. Cuma sistem pengembangannya itu kalau sesuai dengan pola pikir saya selaku pemerintah desa, mungkin itu harus ditunjang dengan anggaran yang cukup besar dan dirancang dengan arsitek yang handal, sehingga wisata yang air panas yang ada di desa kami ini bisa diminati warga, mungkin bisa menjadi salah satu pendapatan desa. Tapi karena melihat keadaan sekarang, karena dana terbatas, mungkin juga yang merancang juga bukan ahli dari pariwisata, ya inilah yang terjadi. Tapi saya selaku pemerintah desa sangat mengharapkan kepada pemerintah, tolong bantu kami untuk bagaimana mengembangkan wisata kami yang ada di desa kami. Itu mungkin sekedar penyampaian dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, semoga apa yang diharapkan dengan upaya-upaya dari pemerintah desa yang ada di Lok Manipi ini semoga segera dan secepatnya terrealisasikan. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ketua Adat. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai potensi yang dihasilkan dari desa Lok Manipi ini, Pak? Persilakan. Halo. Bagaimana pertanyaan tadi itu? Tanggapannya Pak, tanggapan Bapak mengenai potensi yang dihasilkan dari desa Lok Manipi ini, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau saya menanggapi mengenai hasil desa ini, ya mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat. Iya. Amin. Dan pemerintah juga harus berusaha sehingga masyarakat di desa Lok Manipi bisa mandiri. Oke, terima kasih. Oke. Jadi Pak, kan tadi kan sudah dijelaskan juga kepada Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Sekdes mengenai mata pencarian dari masyarakat di desa ini. Yang saya ingin pertanyakan, dari hasil pencarian yang telah dihasilkan oleh masyarakat sini, apakah ada Pak seperti bentuk kesyukuran atau seperti adat upacara adat seperti bentuk kesyukuran bahwa masyarakat ini telah menghasilkan hasil panennya, seperti itu Pak? Ya, memang seperti apa yang dikatakan Ibu tadi mengenai penghasilan itu, biasanya memang kalau kita di desa Lok Manipi itu
begitu kita menggarap suatu tanah, nah menghasilkan berlimpah ruah, maka biasanya kita mengadakan syukuran. Oh, mengadakan syukuran Iya, ya Pak? mengadakan syukuran seperti bersanji, orang Bugis bilang. Oh, bersanji ya Pak? Iya, bersanji. Iya, itu merupakan satu syukuran yang sering yang diadakan di sini. Oke, baik. Dan untuk sekarang ini Pak, apakah sudah panen atau Pak, maksudnya untuk sekarang ini di desa ini apakah sudah panen atau belum merayakan dari hasil panen yang didapatkan Pak? Seperti Bapak katakan tadi kan kayak bentuk kesyukurannya tadi. Iya. Jadi untuk sekarang ini karena saya melihat seperti petani ini baru mulai menggarap Bu. Iya. Biasanya kalau mengadakan syukuran nanti selesai panen. Oh, nanti selesai panen. Iya, nanti selesai panen. Iya. Dan sekarang berarti belum panen ya ini Pak? Iya, belum panen. Sekarang belum. seperti di sawah itu belum panen. Baru mulai mengolah tanah. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, saya lanjut lagi nih Mas seputaran potensi yang ada di desa ini kepada Bapak tokoh masyarakat. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai hasil potensi yang didapatkan di desa ini Pak? Dipersilakan. Dipersilakan Pak. Tanggapan Bapak mengenai potensi yang dihasilkan dari masyarakat sini Pak. Mungkin Bapak mempunyai hasil panen, seperti mungkin Bapak ada perkebunan atau pertanian, seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa melihat perkembangan yang didapatkan dari hasil panen Bapak, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, pemirsa Sulteng TV, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik yang sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu pada hari ini. Untuk itu tetap stay tune, Bisik Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Halo pemirsa Sulteng TV, masih bersama saya Israwati Ponto dan tentunya masih bersama 5 narasumber kita pada hari ini. Masih semangat kan Bapak Ibu? Aduh, saya lihat nih Bapak Kepala Desa mulai mengantuk nih. Semangat dong Bapak, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih Pak. Oke, baik, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ketua Adat seputaran mengenai adat istiadat yang ada di desa ini. Nah Pak, yang saya tanyakan ini apa-apa saja Pak adat yang ada di desa ini Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa Sulteng TV. Persilakan. Terima kasih. Jadi untuk menyampaikan adat seperti orang mau berpesta Pak, ya, pesta perkawinan seperti itu. Jadi kalau kita di sini ada susunan acara, ya, kalau ada susunan acara, yaitu mulai acara pertama, kedua, dan sampai seterusnya. Biasa itu acara pertama pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga ada juga dinamakan mapacing, ada juga penyerahan hantaran, seperti itu. Kemudian setelah mapacing itu sudah ada pembacaan akad nikah atau surat nikah. Setelah itu sudah pelaksanaan ijab kabul.
Nah, seperti itu. Berarti ada tahap-tahapnya ya Pak? Iya ada. Oke, baik. Iya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ijab kabul ada sudah dinamakan pembatalan wudhu. Oh, pembatalan wudhu. Iya, pembatalan wudhu dan acara selanjutnya sudah selesai. Oke, baik. Selain itu Pak, apakah ada adat lain Pak seperti perayaan-perayaan lain? Mungkin di desa ini ada suatu peninggalan bersejarah seperti misalnya dalam bentuk benda-benda atau bangunan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang yang ada di desa ini. Seperti itu Pak. Kalau sejauh ini kayaknya belum ada kalau untuk di desa Lukmanipi. Oh, oke, Iya. baik. Berarti hanya kebanyakan seperti adat istiadat yang masih melekat di desa ini ya Pak. Iya. Dan sampai sekarang masih terlaksanakan ya Pak. Iya. Oke, silakan Bapak Kepala Desa. Jadi terima kasih untuk kesempatan kesekian kalinya. Jadi tetap kita ini berkaitan dengan adat yang ada di desa kami. Seperti yang kita tahu bersama, sebagaimana yang seperti yang dipaparkan tadi, bahwa di Lukmanipi ini cukup banyak suku. Iya. Jadi jelas itu lain suku, lain adat. Namun tak lepas dari itu, kita harus tetap mengikuti apa yang menjadi adat istiadat, khususnya warga yang ada di daerah ini. Karena pada dasarnya mulai dari Bugisnya sampai suku-suku lainnya itu semua hanyalah pendatang. Yang asli di sini ini adalah Dondo. Kecamatannya saja Bu adalah Kecamatan Dondo, berarti betul-betul di sini asli Dondo. Seperti yang saya katakan tadi, lain suku, lain adat. Kalau misalnya suku Mandar juga punya acara, ada juga adat Mandarnya. Berarti Pak, seperti lain suku, lain adat tidak menghalangi ya Pak. Seperti ada kata-kata Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika ya Pak. Berbeda-beda tetap satu, tidak ada yang dibedakan ya Pak. kita tetap mendukung apa yang menjadi adat istiadat dia yang dari orang tua atau nenek moyang mereka. Oke. Kalau orang Mandar itu terkadang biasa pakai kuda. Kalau ada acara-acara hajatan, Iya betul Pak. berkuda keliling, yaitu Mandar. Mungkin Dondo juga lain. Kalau ada acara-acara sunatannya mungkin Bugis juga lain. Tapi kita itu tidak pernah kita sama-sama mendukung ya. apa yang menjadi adat istiadat mereka. Menjadi tradisi mereka ya, ya Pak. Karena di sini ini ada dua keyakinan. Ada warga saya yang ada di Dusun 3 itu mayoritas suku Lauje. Mereka juga itu masih kental adatnya. Di sana itu masih ada ketua adat Lauje. Di sana itu kalau kawin ada namanya kawin adat. Mungkin ada tata cara lainnya, potong ayam bersamaan. Masih kental berarti ya Masih Pak? kental sekali. Cuma lain daripada itu, biar bagaimana adat yang harus kita mengikuti seluruh suku yang ada di desa kami harus mengikuti adat yang betul-betul yang sudah disahkan oleh pemerintah di Kabupaten Toyotoli, yaitu adat suku Dondo. Bahkan beberapa hari yang lalu itu sempat Bupati sendiri yang datang untuk launching bahasa daerah suku Dondo. Itu diberlakukan untuk di lingkup sekolah, walaupun tahapan-tahapannya masih di tahap SD. Tapi itulah tujuan pemerintah yang ada di Kabupaten Toyotoli. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa bahasa Dondo ini boleh terbilang hampir punah. Makanya saya katakan tadi bahwa di Lukmanipi ini Dondo ketemu Dondo pakai bahasa Bugis. Pakai bahasa Bugis ya Pak? Jadi lambat laun kalau tidak cepat diantisipasi masalah bahasa Dondo yang ada di Kecamatan Dondo ini, bisa saja orang Dondo tidak tahu bahasa Dondo. Ya, itu yang dikhawatirkan. Makanya itu salah satu tujuan utama dari pemerintah yang ada sekarang, adanya launching baru-baru ini akan dipergunakan bahasa salah satu mata pelajaran yang ada di lingkup sekolah itu bahasa Dondo. Jadi di situ nanti mungkin ada putra-putra daerah Dondo akan
dipakai di salah satu tenaga pendidik yang ada di lingkup sekolah. Maksudnya ada putra-putra kita, putra-putri kita yang paham sekali dengan bahasa Dondo, itulah nanti yang menjadi guru bahasa Dondo yang ada di sekolah. Jadi mungkin hanya itu sedikit saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya lanjut nih kepada Ibu BPD nih, Bu. Bagaimana nih Bu tanggapan Ibu mengenai adat istiadat yang ada di sini, Bu? Dipersilakan, Bu. Terima kasih. Untuk adat istiadat di desa sini mungkin masih terlalu banyak, mungkin susah untuk disebutkan satu persatu. Tapi kalau untuk umumnya masih banyak yang dilaksanakan, apalagi dari orang tua, setidaknya walaupun tidak dilaksanakan, tidaknya ada disampaikan ke anaknya. Kalau adat seperti ini harus ada, misalnya seperti acara nikahan, adatnya tetap ada. Kemudian syukuran, terus misalnya anaknya mau untuk dalam hal agama, kalau mengaji, ada juga adatnya. Maksudnya kalau anak mau pergi mengaji, seperti bawa kelapa, gula merah. Jadi masih banyak adat-adat yang digunakan yang menjadi tradisi yang di desa ini ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, pemirsa Sulteng TV, kita akan kembali lagi nih, terus saksikan hanya di Sulteng TV. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Halo pemirsa Sulteng TV, kembali lagi nih masih bersama saya Israwati Ponto, dan tentunya masih bersama 5 narasumber kita hari ini. Nah, kita lanjut nih pada pertanyaan mengenai pengembangan desa wisata yang ada di desa ini. Mungkin saya langsung saja ini bertanya kepada Bapak Kepala Desa nih, Pak. Nah, Pak, apa-apa saja Pak wisata yang ada di desa ini, Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa Sulteng TV. Silakan, Pak. Jadi terima kasih untuk kesekian kalinya ini mengenai masalah berkaitan dengan wisata yang ada di desa kami. Sebenarnya kalau potensi yang ada di desa kami itu apalagi wisata sangat banyak. Cuma yang bisa terbilang terjangkau oleh masyarakat mungkin hanya wisata air panas, orang bilang Batu Mak dan Ringe. Banyak lagi wisata-wisata air terjun yang di atas, cuma belum bisa dijangkau oleh masyarakat pada umumnya karena jarak tempuhnya sangat jauh. Ada namanya wisata batu kapal di daerah apa sana itu. Berarti di sini banyak destinasi wisatanya juga ya, Pak? Banyak, Bu. Cuma belum tersentuh, apalagi masalah akses jalannya belum sampai ke sana. Ya, Pak, yang menghalangi. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan kendala atau permasalahan yang ada di desa kami ini masalah akses jalan. Ya, kalau masalah wisata yang ada di desa kami itu terutama yang diketahui bersama yaitu air panas, wisata air panas. Seperti yang saya katakan tadi, kendalanya itu yaitu masalah dana. Jadi kalau seandainya dari pihak pariwisata bisa menyuntikkan dana di desa kami itu mungkin mengenai masalah wisata, pengembangan wisata, ya kita sangat bersyukur karena salah satu menjadi kendala yang ada di desa kami adalah masalah dana. Seandainya itu Bu, dana DD itu bisa semua dialihkan ke sana, kita sudah lakukan. Karena apa? Mengembangkan satu wisata itu merupakan akses pendapatan desa.
Iya, rugi sekali ya Pak, tidak dimanfaatkan ya Pak. Padahal banyak sekali destinasi wisata di sini. Ya, Gitu. karena begini Bu, sebenarnya kalau kita mau mengekspos keluar ini masalah wisata kami Pak, ini masih dikatakan malu-maluin. Karena secara strategi yang ada di situ, bentuk-bentuk apa di situ, maksudnya masih sangat kurang. Kurang ya Pak. Karena itu tadi itu pernah disentuh oleh dana desa hanya terbatas. Kita tidak bisa mengalokasikan semua dana ke situ. Karena dana desa ini sifatnya kita bisa membangun sesuai dengan skala prioritas. Dan dirapatkan bersama dengan masyarakat dan BPD. Kalau masyarakat mengatakan ini harus kita bangun, sifatnya juga prioritas, ya itu harus kita ikuti. Karena terkadang masyarakat seakan-akan jalan terus, karena memang juga merupakan salah satu kendala manakala dia mau memasarkan hasil tani mereka, tapi tidak pernah terpikirkan bahwa wisata itu merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Iya, Manakala sudah digemari warga, digemari orang, ditahu sudah diekspos, sudah keluar. Kita sudah sering-sering didatangi, bahkan dari wisatawannya ada, dari orang dari luar kotanya juga ada. Tapi bagaimana mendatangi kalau bentuknya dan modelnya seperti itu, Bu? Walaupun itu wisata air panas merupakan salah satu objek wisata yang langka bagi kami, tapi daya tariknya yang tidak ada, Bu. Inilah salah satu menjadi PR bagi kita ini, bagaimana wisata yang ada di desa kami ini bisa kita kembangkan. Iya betul Pak. Tapi terbentur oleh dana, Bu. Dana. Berarti hambatannya di situ ya Pak. Ya. Dan nanti mungkin sebentar ini kita bisa berkunjung ke sana, mungkin lihat ke sana, kita rame-rame ke sana, bahwa beginilah bentuk dan wisatanya Desa Lukmanipi. Karena kebetulan wisata air panas ini mungkin ada 100 meteran dari kantor desa kita. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak. Nah, saya lanjut lagi nih kepada Ibu BPD nih, Bu. Bagaimana nih Bu kinerja kerja dari pemerintah desa ini mengenai pengelolaan atau pengembangan desa wisata yang ada di sini, Bu? Persilakan. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, pemerintah desa sudah sangat berusaha untuk mengembangkan wisata, hanya memang terkendala di dana. Ya. Karena wisata di desa sini sangat berpotensi, Bu, hanya ya itu karena daya tariknya belum ada, kemudian itu kan belum tersentuh sama sekali, untuk pengembangannya belum ada, jadi peminatnya mungkin masih kurang. Kebanyakan yang datang ke situ mungkin cuma untuk pengobatan, ya terutama yang gatal-gatal. Bagus sekali untuk mandi di situ. Di situ ya Ibu, di permandian seperti Pak bilang permandian air panas ya Pak. Mau dong Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, saya lanjut lagi nih bertanya kepada Bapak Ketua Adat nih Pak. Bagaimana sih Pak turut serta masyarakat sekitar dalam melestarikan wisata yang ada di sini Pak? Dipersilakan. Jadi tadi yang disampaikan partisipasi ya. Iya Pak, dalam melestarikan dari wisata yang ada di sini. Jadi saya Bu selaku tokoh adat, kalau memang ada kinerja pemerintah saya akan mendukung sekali. Masalahnya wisata ini memang sangat perlu dibangun Pak, karena di samping wisata ini merupakan juga satu pengobatan. Seperti kemarin itu Pak, ada beberapa orang dari luar desa masuk kemari, seperti keram-keram kakinya itu dia langsung rendam, dengan izin Tuhan mungkin barangkali bisa sembuh penyakitnya. Apalagi kalau masalah gatal-gatal Bu, insya Allah bisa berhenti. Dengan mandi di air panas itu ya? Iya, air panas ini.
Iya, seperti itu. Oke, baik. Berarti sudah menjadi tradisi dari desa ini, jikalau ada yang sakit langsung pergi ke sana, mandi di sananya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, pemirsa Sulteng TV, itulah tadi keseruan kita, perbincangan asik dan juga santai bersama 5 narasumber kita pada hari ini. Dan Bapak Kepala Desa ini kayaknya sudah mengantuk nih Pak, atau masih semangat nih Pak? Semangat terus, harus dong Pak, semangat. Nah, pemirsa Sulteng TV, cukup sekian nih perbincangan kita pada hari ini. Saya Israwati Ponto mohon undur diri, dan terima kasih juga kepada 5 narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk itu pemirsa Sulteng TV, terus saksikan Bisik Bincang Asik hanya di Sulteng TV. Sampai jumpa. Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Hey,